Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardiansah. Saya dari kelas S1-08B dengan NIM 20101065. Saya memiliki cita-cita yaitu ingin menjadi programmer yang handal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dalam praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar pemilihan. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Operator-operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut. Operator sama dengan mendeskripsikan sama dengan. Lalu operator tanda seru sama dengan yaitu mendeskripsikan tidak sama dengan, lalu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lalu ada lebih kecil atau sama dengan, lalu ada logik AND, OR, dan NOT. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pemilihan dasar tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Bentuk flowchartnya seperti ini. Lalu ini ada bentuk pseudocode-nya, dan ini adalah kode yang sudah diterjemahkan ke dalam struktur bahasa C. Lalu yang kedua ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua dilewati. Lalu sebaliknya juga begitu, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka proses akan dilewati dan proses akan diproses ke kondisi kedua yang akan dijalankan. Bentuk flowchartnya seperti ini. Ini bentuk pseudocode-nya dan ini adalah bentuk yang sudah diterjemahkan. Lalu ada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi lainnya akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Ini apabila kita memilih syarat satu, maka syarat satu saja yang akan diproses. Namun apabila syarat satu bernilai false, maka akan diteruskan ke syarat 2, syarat 3, syarat 4 yang bernilai true. Lalu yang terakhir ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya terpenuhi, maka struktur if yang ada di kondisi kedua akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi kedua yang terpenuhi akan dijalankan. Oke, langsung saja kita ke flowchart yang akan kita buat. Di sini saya membuat program tentang memilih UKM. Di sini ada dua jenis UKM, yaitu UKM olahraga dan UKM seni. Apabila kita memilih UKM olahraga, maka di sini akan menampilkan seperti UKM voli, UKM basket, UKM futsal. Dan apabila kita memilih UKM seni, maka di sini akan menjelaskan tentang UKM tari, UKM musik, dan UKM lukis. Lalu kita langsung saja membuat programnya. Yang pertama yaitu tentu saja include ya stream. Lalu using namespace td. Lalu ada in mind. Lalu kurung kuraba bukal.
Lalu di sini kita masukkan variabel yaitu integer UKM, raga, dan sini. Sini kita masukkan cout untuk pilihan pertama yaitu UKM olahraga. Lalu yang kedua ada UKM seni. Lalu kita membuat keluaran untuk memilih. Kita akan memilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Ini UKM untuk memancing variabelnya. Sini kita apabila memilih satu, kita buat keluaran apabila kita memilih UKM olahraga, maka di sini akan menampilkan pilihan-pilihan UKM olahraga. Yaitu yang pertama adalah UKM volley. Ya, biar cepat kita salin saja. Ini ada UKM basket. Dan UKM futsal. Lalu kita buat cout, pilih jenis UKM. Lalu kita masukkan sini variabel raga. Apabila kita memilih satu, maka akan menghasilkan cout memilih UKM volley. Lalu else if, jika pilihan pertama masih bernilai false, maka sini kita else if raga 2. Lalu cout memilih UKM basket. Lalu sama untuk yang ketiga. Sini else if ketiga. Apabila kita memilih 3, maka akan menghasilkan futsal. Lalu apabila pilihan-pilihan tersebut tidak ada atau kita salah memasukkan, maka di sini else if cout pilihan UKM tidak tersedia. Lalu jika pilihan pertama sudah dibuat, maka kita buat untuk pilihan keduanya. Bila pilihan pertama semuanya bersifat false, maka di sini kita buat pilihan kedua. Seperti biasa, biar cepat kita ambil dari sini.
karena di sini seni, maka di sini kita ubah yaitu UKM tari. Untuk pilihan kedua UKM musik, dan pilihan ketiga yaitu UKM lukis. Sini CN-nya kita ganti dengan seni. Jika sudah seperti di atas, if seni sama dengan 1, kurung kurawa buka, lalu else if, lalu di sini kita tuliskan cout, memilih UKM tari. Sini untuk pilihan kedua, jangan lupa menggunakan else if. Pilihan kedua di sini kita memilih UKM musik. Lalu else if lagi. Cout, memilih UKM lukis. Jika sudah, kita buat untuk apabila pilihan tersebut semuanya bersifat false, maka di sini kita inputan yaitu UKM tidak tersedia. Lalu kurung perawal lagi, kurung tutup di sini, lalu kita tuliskan return 0. Lalu kurung perawal tutup. Baik, kita coba programnya apakah berhasil. Di sini ternyata masih ada yang salah. Kurang titik 2. Coba kita, di sini kurang tanda petik. Oke, di sini ada 2 pilihan jenis UKM. Apabila kita mengetikkan angka 1, maka di sini akan menampilkan jenis-jenis UKM yang ada di olahraga. Apabila kita memilih angka 2, kita memilih UKM basket. Lalu kita coba apabila kita memilih UKM seni, ini akan menampilkan jenis-jenis UKM seni yaitu tari, musik, lukis. Kita pilih saja di sini UKM lukis. Lalu di sini akan memperlihatkan memilih UKM lukis. Oke, seperti itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang percabangan. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.